Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Solehan Cahya Utomo, channel yang banyak-banyak menginspirasi dan banyak-banyak eh, memotivasi para penonton. Oke, terima kasih teman-teman yang masih support saya terus dan senantiasa masih suka dengan video-video saya. Dan di sini saya membuat konten lagi, yaitu tentang perjalanan dari mulai Kediri ke Surabaya. Nah, kenapa saya membuat perjalanan ini? Karena memang saya ingin berbagi cerita gitu loh. Di samping saya pendidikan, saya juga harus membagi waktu untuk kerja. Jadi kerja itu bukan berarti kerja lainnya, tapi membuat konten. Nah, ini kebetulan teman saya ngajak saya makan di sebuah mall di Surabaya, salah satu mall di Surabaya. Di sini uh, lumayan murah sih guys, menurut saya 25.000 itu sudah dapat ikan sama sayur. Ya murah sih kalau 25.000. Jadi ini ngajak saya di sini, dan teman-teman sekalian perlu tahu bahwasannya uh, kita juga di Surabaya itu ada sedikit uh, bukan hanya untuk jalan, tapi ada kegiatan juga di Surabaya. Saya tidak perlu panjang lebar kata, langsung saja saya laporkan. Nah, di sini kita naik ke lantai paling atas. Dan kenapa? Mungkin ada yang tanya kenapa nggak pakai lift. Mohon maaf teman-teman, lift di mall ini itu bikin dagdikduk ya teman-teman. Soalnya liftnya itu tidak lift yang ketutup, jadi kebuka dia. Jadi kita bisa lihat ke bawah, itu saya takut sekali, makanya saya tangga. Jadi kita menggunakan tangga saja karena saya takut sekali. Soalnya liftnya itu lift yang terbuka, jadi kita bisa lihat ke bawah, lihat ke atas gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting kita seneng aja gitu diajak temen, katanya sekali-kali lah boleh gitu. Tapi ya menurut saya sih termasuk murah ya teman-teman. 25.000 dengan porsi yang banyak sudah termasuk 20.000, sorry 20.000 dengan porsi yang banyak. Minumnya es jeruk gitu loh, termasuk murah Mas Yan. Nah, buat temen-temen yang saya banggakan, dan buat subscriberku yang selalu support saya, dan buat subscriber yang baru-baru, saya di sini Solehkan tak henti-hentinya berterima kasih kepada kalian semua atas support sistem yang diberikan. Karena memang YouTube ini akan berkembang ketika banyak yang support, dan saya juga ingin sekali berbagi, ingin sekali membuat konten berbagi, cuman karena budget dari YouTube yang ini belum terlalu besar, jadi saya masih proses untuk bagaimana caranya YouTube ini terus berkembang dan budgetnya tambah besar gitu. Artinya pemasukannya sudah kelihatan sekali, baru kita akan membuat konten berbagi seperti konten kreator yang lagi viral sekarang itu, seperti Bang Salim itu, konten kreator bagi-bagi uang, kemudian belanja satu Alfamart, kemudian belanja ayam geprek satu tempat itu dibersihkan semua gitu. Pengen kayak gitu, tapi berhubung kita kan orang yang bukan orang berada, kalau beliau kan berada gitu, maksudnya ya sedikit ada ekonomi, jadi ya membuat kontennya sudah dari awal, membuat channel atau membuat konten kreator, membuat video-video gitu.
Kalau saya kan merintis dari bawah, jadi teman-teman support terus. Nanti di sini ada giveaway. Yang sudah subscribe silahkan di share-share, karena saya akan undi ketika saya lihat oh siapa yang share akan kelihatan di desktop YouTube saya. Jadi kalau di studio YouTube itu bisa kelihatan oh akun ini yang share. Nah, nanti saya akan hubungi email akun itu. Jadi dimohon kalian kalau nge-share video itu pakai email yang aktif ya. Jangan pakai email yang non aktif atau email bodong gitu, jangan. Agar notifikasi kiriman dari saya itu bisa kesampai gitu, mungkin bisa dapat baju, dapat topi, dapat jaket dari saya gitu. Nah, buat kalian semua, yaitu yang saya akan membuat konten seperti itu kelak, dan membuat film. Jadi saya memang punya cita-cita kalau memang YouTube ini itu berkembang, saya akan membuat film dengan beberapa suku di Indonesia, mungkin ada sekitar 5 atau 6 suku, dan di situ kita akan membuat cerita. Jadi kebudayaan. Jadi dari 6 suku itu membuat cerita dengan bahasa daerah masing-masing. Nah, buat kalian semua, pokoknya support terus. Kalau kalian support terus, saya makin bertambah imajinasi saya, maka saya akan membuat konten yang benar-benar berbobot agar kalian itu bangga, seneng gitu loh, guys. Karena apa? Memang ya konten-konten sekarang itu ya tergantung bobotnya gitu. Kalau bobotnya bagus pasti penontonnya akan bagus dan konsisten gitu. Makanya dengan hormat, dengan rendah hati, saya Solehkan Cahyotomo, kalian nonton jangan di skip ya gitu. Oke. Nah, ini kita ada makan. Sorry ya guys, karena kebanyakan cerita jadi lupa review makanan. Nah, ini saya makan menu khas dari Madura, dari Madura. Jadi menu di sini itu ada menu Madura, kemudian menu Cina, nggak tahu apa namanya itu, kemudian masakan Jawa. Jadi saya mencoba Madura, masakan Madura, ternyata jos gandos dah. Nah, kenapa cuman video, cuman saya doang? Karena teman saya tidak mau di video gitu, dan dia juga tidak makan. Dia memilih beli es krim sama beli baju gitu. Nah, tapi kan saya kan diajak, dia disuruh makan ya makan, karena budget saya nggak punya, jadi saya nggak beli baju. Jadi saya cuman makan pun itu dibayarin doang gitu. Gitu lah guys. Nah, alhamdulillah, syukron jaziran kasiran buat teman-teman yang support saya. Nah, ini sangat lahap banget ya guys. Mungkin kalau kalian nonton ini nggak di skip mungkin bakal lapar gitu ya guys, karena memang terus terang enak dan tidak kalah dengan masakan restoran ternama. Walaupun ini outletnya itu di mall, ini sebenarnya bukan restoran kayak kedai-kedai gitu, tapi di mall gitu loh. Nah ya, pokoknya terus kita semangat, karena dengan semangat kita bisa menjalani hidup dan terus berkarya. Walaupun orang lain tidak percaya dengan karya kita, tapi kita terus optimis agar orang lain bisa percaya dengan kita, dengan karya-karya kita, dan kita berjuang terus untuk kedua orang tua kita. Karena sejatinya manusia itu, sejatinya orang itu, ketika kita membanggakan orang tua, maka niscaya kita akan mendapatkan barokahnya. Kenapa saya terus semangat seperti ini? Karena cita-cita saya ingin membanggakan orang tua, bukan hanya materi, tapi juga ilmu. Dan juga
bagaimana jeripayah orang tua mencari nafkah demi anaknya bisa sekolah, dan saya ingin buktikan bahwa ketika orang tua susah payah mencari nafkah dan anaknya sekolah, dan ketika anaknya selesai dan sukses, itulah kebanggaan orang tua. Jadi jangan sampai disia-siakan. Nah, buat kalian semua tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang lagi musim kalau bahasa Jawanya rendeng atau musim hujan, musim ekstrim. Jadi banyak sekali demam berdarah juga, kemudian penyakit-penyakit seperti pilek, kemudian pegel-pegel gitu. Pokoknya kalian jaga kesehatan, jaga pola makan, walaupun makannya apa adanya, tapi setidaknya jangan sampai lapar perut karena kondisi cuaca sekarang sedang tidak baik-baik saja. Oke, teman-teman. Nah, ini dia. Sangat lahap sekali. Sampai orang lewat aja nggak saya lihat gitu loh, guys. Saking lahapnya. Nah, jangan lupa bersyukur ya, guys, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita selalu rendah hati, guys, karena kunci hidup di sini itu, kunci hidup di dunia itu adalah rendah hati. Karena memang semakin rendah hati kalian, maka semakin banyak orang-orang yang suka dengan kita gitu loh. Nah, buat teman-teman, teruslah semangat ya. Nah, ini kita lagi makan. Wow, itu tulangnya, guys. Aduh, tulangnya. Nah, oke, mungkin video ini sampai di sini karena memang video ini tidak terlalu panjang lebar. Yang penting kita membuat konten untuk kebutuhan target kita gitu loh, teman-teman. Karena memang YouTube sekarang itu sedang tidak baik-baik saja. Karena target kita itu harus ada, jadi kita harus minimal membuat video, rajin-rajin membuat video kalau ada waktu yang senggang. Nah, saya Solehan Cahyo Utomo lagi-lagi ingin sedikit flashback kembali bahwasannya kenapa saya kuliah sambil seperti ini gitu. Karena memang pertama, saya tidak mau merepotkan siapapun, walaupun saya sering merepotkan keluarga, khususnya kedua orang tua. Tapi setidaknya ketika saya nanti benar-benar menghasilkan cukup repotan itu, saya bisa stop gitu loh, guys. Karena memang saya tahu jeripayah orang tua saya. Karena saya anak pertama, anak kandung pertama. Jadi anak pertama pernah merasakan orang tua itu dari nol gitu, dari belum punya apa-apa. Jadi betapa susahnya orang tua nyari uang untuk sekolah kita, dan kita sebagai anaknya harus berusaha gitu loh. Bagaimana caranya agar kita di masa orang tua nanti tua, kita bisa membahagiakan mereka.